Tangan adalah perantara penularan mikroorganisme patogen dari pelayanan kesehatan yang paling besar. Sehingga petugas kesehatan dan pengunjung perlu memperhatikan kebersihan tangan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun antiseptik atau hand rub dapat menjaga kita dari penyebaran kuman, bakteri, dan virus penyebab penyakit infeksi. Tutorial pemakaian alat pelindung diri. APD adalah seperangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat partikel padat, cair, atau udara. Untuk melindungi pemakainya dari cedera dan penyebaran infeksius ataupun penyakit. Langkah pertama, petugas membersihkan tangan dengan melakukan 6 langkah cuci tangan. Langkah kedua, petugas memakai pelindung kaki. Langkah ketiga, petugas memakai baju pelindung atau gaun. Langkah keempat, petugas memakai apron atau celemek. Langkah kelima, petugas memakai masker 3 lapis. Langkah keenam, petugas memakai Google atau perisai wajah. Langkah ketujuh, petugas memakai pelindung kepala. Langkah terakhir, petugas memakai sarung tangan. Etika batuk adalah tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar. Sehingga bakteri tidak menyebar ke udara, tidak mengkontaminasi barang, atau benda sekitarnya agar tidak menular ke orang lain. Tujuan etika batuk yaitu mencegah penyebaran bakteri dan virus secara luas, melalui transmisi airborne dan droplets, agar keamanan dan kenyamanan tidak terganggu. Tata cara etika batuk, antara lain. 1. Melakukan prosedur batuk yang benar. 2. Menutup mulut dengan tisu jika batuk dan bersin. Atau menutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan atas bagian dalam jika batuk atau bersin. 3. Membuang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. 4. Melakukan cuci tangan dengan sabun atau hand scrub. 5. Memakai masker. 6. Tidak menggantungkan masker bekas di leher. Jika ada tumpahan infeksius, lakukan pembersihan tumpahan dengan menggunakan spill kit. Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain, rambu pengingat, APD, dan spill kit yang terdiri dari 2 kantong plastik, cairan deterjen, cairan desinfektan, dan tisu. Alat pelindung diri yang terdiri dari gaun, disposable masker, kacamata, dan sarung tangan. 1. APD yang digunakan adalah gaun pelindung disposable. 2. Memakai Google atau kacamata. 3. Memakai sarung tangan. 4. Setelah selesai memakai APD, buka dan siapkan 2 plastik kuning. Di mana plastik kuning pertama digunakan untuk menampung limbah infeksius, dan plastik kuning yang kedua digunakan untuk menampung APD reus. 5. Tutup tumpahan menggunakan tisu, atau bahan yang bisa menyerap cairan, kemudian tunggu hingga menyerap. 6. Setelah menyerap, tumpahan tersebut lap hingga bersih, kemudian buang ke dalam plastik kuning pertama. 7. Menuangkan cairan klorin di atas bekas tumpahan secara merata. Kemudian bekas tumpahan ditutup kembali menggunakan tisu, dan tunggu hingga cairan menyerap. Setelah menyerap lap bekas tumpahan tersebut hingga bersih. Buang tisu ke plastik kuning pertama. 8. Menuangkan cairan deterjen di atas bekas tumpahan secara merata. Kemudian tutup lagi menggunakan tisu dan tunggu hingga cairan menyerap. Setelah menyerap lap bekas tumpahan menggunakan tisu tersebut hingga bersih. Buang tisu yang menyerap cairan tadi ke dalam plastik kuning pertama. Setelah semua tumpahan atau cairan dibersihkan, buka alat pelindung diri. Dimulai dari yang pertama sarung tangan. Dilanjutkan untuk melepaskan Google atau kacamata kemudian diletakkan di plastik kuning kedua. Lalu yang terakhir melepaskan gaun pelindung disposable dan diletakkan di plastik kuning pertama. Kemudian ikat plastik kuning, plastik limbah infeksius pertama dan dibuang ke tempat sampah. Plastik limbah infeksius kedua diletakkan di tempat sterilisasi APD. Dilanjutkan dengan melakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah mencuci tangan. Alat medis telah digunakan, selanjutnya alat tersebut dilakukan sterilisasi dan dekontaminasi di ruangan sterilisasi puskesmas. 1. Melakukan 6 langkah cuci tangan.
2. Menggunakan APD yang sesuai. Tiga. Bersihkan sisa cairan darah dengan air mengalir. Jika perlu sikat hingga bersih. 4. Pencampuran cairan desinfektan. 10-15 cc larutan enzimatik pada 1 liter air selama 10-15 menit. 10-15 cc larutan DTT pada 1 liter air selama 8-10 menit. 5. Rendam alat pada larutan desinfektan sesuai dengan kebutuhan. 6. Bilas dengan air mengalir hingga bersih. Jika ada, gunakan air raw atau air steril. 7. Keringkan dengan kain lap. 8. Kemas sesuai set alat dan beri label menggunakan kertas wrapping dan kain tebal. 9. Alat siap disterilkan. Pisahkan alat yang bisa disterilisasi dengan tekanan uap panas atau instrumen logam. Pastikan autoklaf dalam kondisi baik, atau kabel dan indikator dalam kondisi normal. 5. Isi air pada tendon sesuai batas. Pasang dan masukkan alat yang akan disterilkan. Atur tekanan suhu pada tombol indikator pada suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 10-15 menit. Jika sudah pada batas penggunaan, matikan tombol indikator dan buka klem uap. Diamkan hingga suhu panas autoklaf turun. Angkat alat dan simpan di tempat steril.